Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 27 Oktober 2020. Dan memang perdagangan hari ini adalah perdagangan terakhir di minggu ini dan juga perdagangan akhir di bulan Oktober ini. Karena market akan tutup untuk libur panjang sampai dengan tanggal 2 November 2020. Dan sesuai dengan prediksi kami di market outlook tadi pagi, bahwa IHSG hari ini akan berada dalam teritori merah dan ternyata benar. Dibuka IHSG langsung turun ke 5.133,537 dan sempat naik sampai titik tertingginya di 5.155,566 dan setelah break makan siang memasuki paruh kedua, IHSG sempat turun ke titik terendahnya di 5.110,618 poin. Dan akhirnya IHSG kembali menguat untuk ditutup hanya melemah 15,824 poin atau 0,31% ke 5.128,225. Tercatat 176 saham menguat dan 232 saham melemah. Investor asing kembali mencatatkan net foreign buy hari kedua berturut-turut sebesar 108,24 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat, memang kalau kita jumlahkan dalam satu minggu terakhir, investor asing masih mencatatkan total net foreign sale sebesar 197,79 miliar. Dan selama satu bulan terakhir, investor asing masih membukukan net foreign sale sebesar 9,97 triliun rupiah. Kurs rupiah sendiri saat ini diperdagangkan di 14.606 rupiah per 1 US dollar atau rupiah menguat 53 poin atau 0,36% terhadap US dollar. Dan harga emas dunia saat ini adalah 1.901,80 US dollar per troy ounce, menguat 0,5 poin atau 0,03%, dan kalau dirupiahkan itu adalah 893.073 rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka juaranya adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk, total transaksi 616,3 miliar dengan net foreign buy sebesar 211,6 miliar, dan BBRI adalah pemimpin kenaikan dari saham-saham yang dibeli oleh asing atau net foreign buy, naik 20 poin atau 0,6% ke 3.360. Di tempat kedua ada Astra International Tbk, total transaksi 246,4 miliar, net foreign buy 127 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,46% ke 5.425. Di tempat ketiga ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk, total transaksi 325,7 miliar, net foreign buy 78,1 miliar, dan harganya tidak berubah, tetap di 5.775. Sedangkan di tempat keempat ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, total transaksi 518,7 miliar, net foreign buy sebesar 27,4 miliar, dan sahamnya mengalami penurunan 125 rupiah atau 0,43% ke 28.950. Dan yang terakhir di tempat kelima adalah Semen Indonesia Persero. Sahamnya turun 25 poin atau 0,26% ke 9.575. Net foreign buy 10,6 miliar dari total transaksi 38,5 miliar rupiah. Lalu kita pindah ke saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing. Kembali, pemuncaknya adalah TLKM, Telekomunikasi Indonesia Tbk. Net foreign sale 147,8 miliar dari total transaksinya 386,6 miliar, dan
sahamnya turun 30 poin atau 1,13% ke 2.620. Di tempat kedua ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk, net foreign sale 123,2 miliar dengan penurunan 110 poin atau 2,27% ke 4.740. Total transaksi dari BBNI adalah 421,7 miliar. Di tempat ketiga ada UNTR atau United Tractor. Total transaksi 131,4 miliar, net foreign sale 53 miliar, dan sahamnya turun Rp600 atau 2,76% ke 21.125. Di tempat keempat ada ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Total transaksi 48,3 miliar, net foreign sale 18,2 miliar, sahamnya turun 1,28% atau 125 poin ke 9.650. Dan di tempat kelima yang mengalami penurunan paling banyak yaitu BTPS atau Bank BTPN Syariah, total transaksi 54,6 miliar, net foreign sale 17 miliar, dan sahamnya turun 3,39% atau Rp130 ke 3.700. Dan kalau kita pindah sejenak untuk memantau indeks regional dari pasar modal yang ada di Asia, maka indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,04% atau 8,539 poin ke 23.485,801. HSI atau Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,53% atau 131,590 poin ke 24.787,189. Straits Times Indeks Singapura melemah 0,3% atau 7,49 poin ke 2.515,820. Sedangkan Shanghai Composite Index atau SSIC menjadi satu-satunya yang menguat, menjadi juaranya, yaitu menguat 3,2 poin atau 0,1% ke 3.254,320. Sedangkan di bursa Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Indeks London tampak melemah 0,03% atau 1,45 poin ke 5.790,560. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 0,14% atau 16,699 ke 12.160,480. Sedangkan Dow Jones Index Future nampak menguat tipis 38 poin atau 0,14% ke 27.619. Dolar indeks melemah 0,01% atau 0,01 poin ke 93,040. Dan dari data-data yang kita lihat di atas, memang masih sulit menentukan apa yang terjadi di minggu depan. Dan kita tahu bahwa November biasanya menjadi bulan yang kurang begitu baik dari 10 tahun terakhir, di mana 10 tahun terakhir mungkin hanya ada 2 kali IHSG berada dalam teritori hijau. Dan kita mesti menunggu apa saja yang terakhir yang terjadi sampai update terakhir nanti di hari Jumat untuk melihat seberapa keadaan realitanya di pasar saham seluruh dunia. Karena tentu saja selain menunggu stimulus Amerika, pasar juga tentu menunggu election atau pemilihan presiden Amerika yang akan segera dimulai rangkaiannya di bulan November ini. Dan untuk mengawali minggu depan, kami memprediksikan 55% IHSG akan berada di dalam teritori merah. Demikianlah prediksi kami, market review. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id. Dan tunggu market outlook kami untuk memastikan kemana arah market di awal minggu depan, Senin 2 November 2020. Sampai jumpa.